Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Dr. Selvi Malinda, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Cynthia dengan NIM 01010822223013. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui terkait pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Untuk mendapatkan pendanaan perusahaan atau institusi tersebut, menerbitkan saham dan obligasi atau surat utang, serta investor maupun institusi tersebut membeli instrumen di pasar modal, baik secara langsung maupun dalam bentuk reksadana, karena pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang pasar modal? Tentu ada, yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, Ketentuan Umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal, yang berisikan tentang definisi, pengertian, aturan, dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal, yang di dalamnya berisi 18 bab terkait pasar modal. Mengapa pasar modal dapat dikatakan sebagai sistem? Karena pasar modal memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama, dengan adanya pasar modal dapat menumbuhkan rasa keterbukaan dan profesionalisme. Yang kedua, pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Yang ketiga, sebagai sarana investasi. Yang keempat, sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan. Dan yang kelima, pasar modal mampu membuka lapangan kerja. Dengan begitu, dapat membuktikan bahwa pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Apa saja produk-produk dalam pasar modal? Yang pertama, terdapat saham yang bersifat ekuitas. Yang kedua, obligasi atau surat utang yang bersifat pendapatan tetap, di mana saham dan obligasi ini merupakan produk investasi. Dari dua jenis baik saham maupun obligasi tersebut dapat dibentuk dengan produk investasi lainnya, yaitu reksadana, exchange trade fund atau ETF, dan efek beragun aset atau EBA. Selain itu, terdapat produk pasar modal yang juga diperdagangkan dengan bentuk lain, seperti RAI, dan juga produk derivatif lainnya. Mari kita kupas satu persatu terkait produk-produk dalam pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terkait klaim penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Dalam penggunaan saham pada awal pembukaan usaha, dapat dikatakan lebih menguntungkan. Kenapa? Karena semakin berkembangnya suatu usaha, maka semakin naik pula nilai investasi yang diperoleh. Lalu, apa saja yang diuntungkan dalam saham? Dalam saham memiliki dua keuntungan yang berbeda. Yang pertama, capital gain atau keuntungan dari penjualan saham lebih besar dari harga beli saham. Kemudian yang kedua, keuntungan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Kemudian, jenis saham berdasarkan hak klaim dibagi menjadi dua. Yang pertama, saham biasa atau common stock, yaitu memiliki ketentuan mendapatkan klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock, yang ditandai dengan kode P di akhir kode saham, yaitu memiliki 5 kode. Saham preferen adalah hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi. Dalam saham terdapat tindakan korporasi terkait saham. Yang pertama, waron. Waron merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan memberikan hak atau jaminan kepada pemegang efek untuk memesan saham pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih
sejak waron diterbitkan. Yang kedua, terdapat HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli efek baru perusahaan tercatat sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Efek yang ditawarkan adalah saham dan waron. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang atau menengah menuju panjang yang dapat dipindah tangankan yang disertai dengan kewajiban membayarkan bunga secara periodik yang sesuai dengan surat perjanjian yang terdapat pada obligasi tersebut. Obligasi dibedakan berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, obligasi korporasi atau corporate bonds, yaitu diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua, obligasi negara atau government bonds diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, obligasi konvensional. Obligasi konvensional merupakan obligasi yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, obligasi syariah atau sukuk atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Berdasarkan jenisnya ini, obligasi memiliki tingkat keuntungan yang berbeda pula, di mana obligasi konvensional memiliki sistem bagi hasil. Kemudian, bagi obligasi syariah atau sukuk, keuntungannya terdapat fee, kemudian terdapat bagi hasil, dan juga terdapat margin. Kemudian yang ketiga, reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari investor, di mana investasi reksadana cocok bagi investor yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian mengenai investasi dana, dan dana dihimpun dan dikelola oleh manajemen investasi kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek. Dalam reksadana terdapat jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana saham atau equity funds, di mana berisikan minimal 80% ekuitas saham. Tujuan reksadana saham ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan harga saham yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, reksadana ini diorientasikan untuk investasi jangka panjang. Kemudian, yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund yang berisikan minimal 80% efek obligasi atau utang yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan yang stabil serta memiliki resiko yang lebih rendah. Yang ketiga, reksadana campuran atau discretionary funds, yaitu campuran efek ekuitas, obligasi atau utang, dan instrumen pasar uang. Reksadana ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham jangka panjang, pendapatan yang stabil, obligasi dan likuiditas instrumen pasar uang. Reksadana ini memiliki tingkat risiko yang medium. Kemudian yang keempat, reksadana pasar uang atau money market funds yang berisikan minimal 80% efek utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti pada deposito dan obligasi jangka pendek. Tujuan dari reksadana pasar uang ini yaitu untuk menjaga likuiditas dan nilai modal yang stabil dengan tingkat risiko yang paling rendah. Yang keempat, produk RAIC, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru. Struktur pasar modal yang pertama, yang paling atas, terdapat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai pengawas seluruh kegiatan di sektor keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Di bawah OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI,
yaitu satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI bertugas agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI bekerja bersama OJK mengembangkan pasar modal secara umum, bekerja bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, mengembangkan pasar modal secara syariah. Fungsi BEI yaitu yang pertama, sebagai fasilitator penyedia sarana perdagangan, yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek, yang ketiga, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat, dan yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Di samping BEI terdapat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP dengan produk KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia sebagai penyedia jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian terdapat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP dengan produk KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi wewenang ketiga lembaga membuat peraturan yang mengikat. Yang pertama, perusahaan efek, yang terdapat penjaminan emisi, manajer investasi perantara, dan perdagangan efek. Kemudian, terdapat lembaga penunjang, yang terdapat kustodian, badan administrasi efek, wali amanat, pemeringat efek, penilaian harga, perlindungan dana pemodal, dan BAPMI. Kemudian, profesi penunjang, yang berisikan akuntan, konsultan hukum, penilai efek, dan notaris. Yang keempat, emiten, yang berisi perusahaan publik dan reksadana. Kemudian yang kelima, pemodal, institusi retail. Dalam pasar modal Indonesia, memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Di Indonesia terdapat produk Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund sebagai penyelenggara DPP yang berbentuk perseroan yang disetujui dan diawasi oleh OJK. PT Indonesia SIPF sebagai penyelenggara program perlindungan investor efek Indonesia yang terdapat penanganan klaim dan ganti rugi pemodal. Hubungan antara perusahaan sebagai PDPP dan pemerintah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 POJK.04/2016 yang mengatur tentang dana perlindungan pemodal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 yang mengatur tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Berikut daftar referensi yang saya gunakan dalam pemaparan ini, yaitu idx.co.id atau website dari PT Bursa Efek Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.